Halo rekan-rekan, hari ini saya akan mencoba membahas tentang simpatika ya. Simpatika itu adalah apa namanya? Di sini dituliskan ya, selamat datang di layanan simpatika. Jadi simpatika ini adalah pusat layanan PTK Kemenak yang merupakan lanjutan dari program. Ya, jadi layanan PTK Kemenak itu berada di simpatika. Tapi di sini saya melihat ada beberapa perbedaan ya antara apa namanya misalkan mereka yang mengajar di madrasah yang ngajar guru agama, misalnya guru agama di madrasah dengan guru agama misalkan agama Katolik ya, guru agama Kristen dan lain sebagainya yang mengajar agama. Jadi perbedaannya saya lihat ada di sini ya. Kalau kita lihat ya, kalau kita di browser ini kita tulis apa namanya simpatika.go.id, maka ketika kita masuk langsung akan masuk ke apa namanya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Ini judulnya ya. Ini Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Ini yang kemudian apa ya semacam yang menimbulkan perbedaan. Ya di sini mengatur apa ya mungkin hanya yang berkaitan dengan pendidikan Islam saja. Ya misalkan ini ada surat edaran ya mengenai jenis asesmen kompetensi guru, kepala dan pengawas madrasah. Kemudian ini persiapan pelaksanaan asesmen kompetensi guru, kepala dan pengawas madrasah. Ini semua berkaitan dengan madrasah dan ini merujuk kepada apa namanya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Nah, bagaimana dengan yang lain? Apakah diatur di sini? Ya, sebetulnya ada juga simpatika, tetapi kita lihat karena saya mengajar agama Katolik, kita akan masuk ke yang Katolik ya. Kita tulis saja http simpatika kemenag.go.id / terus kita tulis Katolik ya, terus / lagi. Kita tekan enter. Nah, kemudian di sini akan mendirect kita ke simpatika juga, tetapi ini untuk layanan yang mereka yang mengajar agama Katolik. Yang membedakan di sini judulnya adalah di sini ditulis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. Jadi guru-guru ini di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik ya. Beda yang tadi ya, kalau tadi kan Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam. Sini penjelasannya sama ya, bahwa simpatika ini merupakan layanan PTK Kemenak ya, guru agama termasuk di sini ya. Di sini ada perbedaan mengenai apa? Perbedaan perlakuan mungkin ya. Di sini hanya ada surat edaran pemutakhiran data rekening, petunjuk teknis tunjangan profesi Bimas Katolik, terus tunjangan teknis pemberian insentif guru tahun 2020. Nah, ini kita sebagai apa ya, sebagai tenaga pengajar kadang-kadang kita dibingungkan oleh sistem ini. Karena apa? Kita masing-masing menginduk kepada simpatika, tetapi kita semacam diberlakukan berbeda ya dengan apa namanya, misalkan mereka yang mengajar di madrasah. Nah, perbedaannya di mana? Ya, perbedaannya satu ya. Yang pertama, seperti saya katakan tadi, kalau kita hanya di sini kita akan kembali ke ini ya, ke Menak ini ya. Simpatika yang Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, di sini sudah ada yang namanya yang disebut dengan asesmen kompetensi guru, kepala dan pengawas madrasah. Nah, ini tidak merambah atau menjangkau guru-guru yang tidak di bawah madrasah, guru agama yang tidak di bawah madrasah. Nah, ini yang kemudian semacam apa ya, terjadi kayak bukan iri sih, tetapi kok tidak diperlakukan sama. Ya, mungkin ini bisa dipahami karena di bawah Direktorat Jenderal yang berbeda. Kalau pendidikan Islam itu ada direktorat khusus ya mengenai pendidikan agama Islam, sementara yang lain tidak. Yang lain hanya di bawah Direktorat Bimbingan Masyarakat, entah itu masyarakat Katolik, Kristen, Hindu, Buddha. Yang di dalamnya nanti ada namanya Direktur Pendidikan. Nah, ini kemudian yang mungkin apa ya menimbulkan apa namanya semacam perbedaan perlakuan. Perbedaan perlakuan ya kita bisa bayangkan, yang lain sudah ada yang namanya asesmen kompetensi guru. Sementara misalkan di
Direktorat Bimbingan Masyarakat Katolik tidak ada, itu belum dipikirkan atau mungkin memang belum direncanakan. Nah, ini ada sekedar usulan saja bagi pihak berwenang atau pihak berkait, ya. Misalnya baik sih Direktorat Jenderal Pendidikan Agama saja, seharusnya sih begitu. Bukan seharusnya sih, kayak siapa aja ngatur-ngatur. Tapi baiknya ini dikatakan Direktorat Jenderal Pendidikan Agama. Supaya apa? Supaya nanti tidak hanya mengatur Islam saja, tapi semua agama diatur di situ. Jadi nanti ya bisa sama-sama melakukan asesmen kompetensi guru, kepala sekolah, pengawas, ya, yang berkaitan dengan agama. Itu sih kalau saya mencoba mengkritisi ini, ya jadi mungkin ini agak nggak mengenakan kali ya. Tapi baik kalau misalkan ini bisa dijelaskan kenapa sih bisa begini. Karena apa? Karena memang sangat tertinggal sekali soal pembinaan, ya, soal pembinaan, terutama soal guru, karena saya juga sebagai seorang guru. Jadi ini melihat ini sebagai sesuatu yang semacam kurang mendapat perhatian, ya. Jangan dibilang iri, ya, tidak iri, tapi lihat perlakuan bukan harus sama, tapi ada yang mengadakan keadilan itu bukan sama rata. Tapi seharusnya yang menjadi hak itu tolong diberikan, ya, karena keadilan juga berbicara soal memberikan sesuai dengan haknya. Kalau itu haknya PTK, silakan berikan, ya. Jangan mengatakan oh itu hanya untuk madrasah, sementara untuk guru yang lain tidak. Sementara kedudukan kita sebagai PTK tetap sama. Namun ini pihak berwenang, pihak berkait ini bisa kalau mau dijadikan masukan ya boleh, kalau ini mau dijadikan semacam ya kritikan mungkin juga boleh. Tapi yang jelas karena saya merasakan sebagai seorang guru, saya merasakan ini agak diperlakukan berbeda. Di mana yang satu sungguh sangat advance gitu ya, mereka sudah melakukan hal-hal yang lain, sementara pihak yang lainnya lagi ya masih merangkak ya bukan merangkak tapi mungkin merayap, ya, karena sangat jauh tertinggal. Yang lain sudah melakukan asesmen, sementara dari yang lain belum melakukan apa-apa. Ini hanya sekedar mungkin masukan. Saya sebagai tenaga pengajar yang mengajar agama Katolik, saya merasa ini bukan ketidakadilan, tapi semacam diperlakukan berbeda. Oke, pihak terkait ini sebagai masukan boleh, kritik boleh, ya, supaya yang menjadi poin saya adalah kita bisa melakukan ini bersama-sama. Kalau kita sama guru agama bisa melakukan yang namanya asesmen kompetensi guru, ya baik kita dilakukan sama-sama, tidak hanya madrasah. Dan mungkin sebagai usulan terakhir, ya, baiknya sih Direktorat Jenderal Pendidikan Agama begitu saja sih, tidak hanya mengurusi madrasah tetapi mungkin mengurusi sekolah agama yang lain begitu. Jadi tidak di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, tetapi langsung di Direktorat Pendidikan Agama begitu. Tapi kalau kita lihat struktur organisasinya, memang ini di website resmi kementerian kita lihat, ya, ada berapa direktorat di situ, ya. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ini yang pertama. Terus kemudian ada Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam. Terus ada Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji. Ada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Kristen, Hindu, Buddha. Ada Badan Litbang dan Diklat, kemudian Badan Penyelenggara Jaminan Halal. Nah, ini kalau kita lihat, ya, bukan harusnya sih, sekali lagi ada direktorat khusus, ya, mengenai pendidikan Islam. Nah, baik sebetulnya ini dipakai untuk Direktorat Pendidikan Agama begitu. Jadi bisa membahas semua agama. Semua agama dilibatkan di situ sehingga kita memiliki proses yang sama. Ya, direktorat ini mengacu kepada semua agama. Jadi tidak di bawah bimbingan masyarakat, ya, karena kalau mau kita bicara soal keadilan gitu ya, perlakuan yang sama, seharusnya kan itu di bawah
Jenderal Pendidikan Agama agama Islam ya di sini. Tapi itu tidak punya direktorat sendiri. Maka kalau dipikirkan secara mandiri mungkin ya jelas akan lebih advance, akan lebih maju. Begitu. Begitu rekan-rekan supaya juga mungkin para pemangku kebijakan kalau ini bisa dijadikan sebagai bukan koreksi tapi masukan ya saya sangat berterima kasih. Ini semacam ungkapan hati juga dari PTK yang mengajar agama Katolik yang sampai sekarang memang belum sangat tertinggal sekali dalam pendampingan, dalam proses kalau kita lihat bercermin dari teman-teman yang lain, terutama mereka yang ada di madrasah. Begitu, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Semoga ini juga bisa membantu kita untuk berkembang bersama-sama menuju bangsa yang lebih maju, lebih beradab. Terima kasih. Selamat siang.